Jika kalian disuruh memilih siapa salah satu ninja hebat dan punya pengaruh besar di dunia shinobi, mungkin sebagian dari kalian akan menjawab Jiraiya. Kenapa bisa begitu? Karena Jiraiya adalah salah satu guru yang bisa membuat Naruto hebat seperti saat ini. Makanya, ketika Jiraiya mati, para fans Naruto ikutan sedih karena salah satu shinobi yang paling berpengaruh mati dalam pertempuran. Dan yang membuat lebih mengharukan lagi adalah karena menurut Jiraiya sendiri, dirinya bukanlah siapa-siapa. Dia merasa gagal dalam banyak hal, makanya dia menaruh harapan pada muridnya waktu itu, Naruto, agar bisa membuat perubahan di dunia shinobi. Dan buat kalian yang ingin flashback kisah kematian Jiraiya, admin akan membahasnya di video ini untuk kalian. Kisahnya bermula dari Jiraiya yang berhasil memasuki wilayah persembunyian Pain. Di sana, Jiraiya bertemu Conan dan juga Nagato yang kini bergabung dengan Akatsuki. Kalau kalian sudah menonton dan membaca manganya, kalian pasti tahu kalau Nagato ini bukanlah orang yang sebenarnya. Tapi di video ini, admin panggil saja Nagato ya. Seperti yang kita tahu, Nagato adalah murid Jiraiya dulu. Nagato berkata pada Jiraiya bahwa dia ini bukanlah Nagato yang dulu. Kini dia telah menjadi Tuhan. Dan tugasnya kini adalah membawa perubahan pada dunia shinobi. Nagato bersama Akatsuki ternyata akan menciptakan senjata terkuat yang berasal dari Biju, lalu diberikan kepada seluruh negara. Ketika negara-negara tersebut menggunakan senjata tersebut, akan banyak orang mati dan teror akan terjadi. Di tengah teror dan ketakutan itulah, dunia akan berubah menjadi lebih bijaksana. Seperti diri Nagato yang telah mengalami rasa sakit, dunia pun perlu mengalami rasa sakit dulu agar bisa berubah ke arah yang lebih baik. Jiraiya yang tak menyetujui rencana Nagato itu memilih untuk bertempur melawan muridnya tersebut. Nagato pun mengeluarkan Kuchiyo Senjutsu, lalu muncullah anjing berkepala 3. Jiraiya berhasil mengunci anjing itu, tapi ternyata anjing tersebut bisa membelah diri. Selain anjing berkepala banyak, Jiraiya juga harus melawan Kuchiyose dari Nagato yang bermacam-macam. Nagato mengkuchiyose badak, lalu banteng, hingga burung raksasa. Nagato juga mengkuchiyose bunglon agar tak terlihat. Tapi semua itu bisa Jiraiya atasi. Ditambah lagi dengan bantuan dua tetua kodok bernama Fukasaku dan Shima. Suami istri kodok ini walaupun badannya kecil, mereka punya jutsu yang hebat yang bisa membantu Jiraiya melawan Pain. Kehebatan jutsu mereka dimulai dari Shima, yang dengan lidahnya dia bisa mendeteksi Kuchiyose bunglon milik Nagato. Bunglon itu pun langsung terlihat dan Nagato terbongkar keberadaannya. Tak sampai di situ, jutsu kombinasi Jiraiya, Fukasaku, dan Shima pun berlanjut. Mereka mengeluarkan api, minyak, dan angin, membuat gelombang besar api yang menghantam Nagato. Tapi Nagato berhasil mengatasi jurus hebat itu karena dia telah mengkuchiyose dua Pain lain. Salah satu Pain merupakan spesialis menyerap jutsu sehingga gelombang api tadi diserap oleh Pain itu. Bahkan Oda Rasengan dari Jiraiya pun dia serap hingga tak bersisa. Jiraiya pun mundur dari situ untuk membuat rencana bagaimana mengalahkan ketiga Pain tersebut. Karena serangan taijutsu dan ninjutsu tak akan mempan, mereka pun akan menyerang Pain dengan genjutsu. Maka Fukasaku dan Shima mulai bernyanyi di sepanjang lorong pipa. Nyanyian kodok itu terdengar oleh ketiga Pain. Mereka pun berlari menuju asal suara itu. Jiraiya berhasil mengatasi dua Pain hingga akhirnya Pain terakhir masuk ke dalam genjutsu Jiraiya. Mereka pun disegel di dalam kubus. Di dunia nyata, Jiraiya menghujamkan pedang kepada ketiga Pain itu. Jiraiya mengira mereka sudah mati. Ternyata ada Pain lain lagi yang diam-diam dikuchiyose oleh Nagato sebelumnya. Alhasil, tangan kiri Jiraiya pun putus akibat serangan dari Pain tersebut. Jiraiya pun semakin kaget ketika mengetahui ada 6 Pain di hadapannya. Dan yang tambah mengagetkan, ternyata salah satu Pain adalah Yahiko, murid Jiraiya dulu. Yang tambah membingungkan Jiraiya, kenapa ke-6 Pain masing-masing memiliki mata Rinnegan. Padahal yang punya mata asli Rinnegan hanyalah Nagato seorang. Ke-6 Pain mulai menyerang Jiraiya lagi. Jiraiya berhasil menghindar dan bersembunyi di bawah air. Jiraiya melilit kaki Nagato lalu menariknya ke dalam perut kodok. Di tempat itu Jiraiya berhasil merasengan Nagato hingga ia tercebur ke dalam cairan asam.
Tapi ternyata Nagato sempat muncul lagi dan menusuk Jiraiya dengan tombak tajam. Tangan dan dadanya tertembus tombak itu. Nagato telah tewas, tapi serangan terakhirnya membuat Jiraiya terluka parah. Ikat kepala Nagato lalu terlepas dan terlihatlah luka di dahinya. Jiraiya pun ingat seorang ninja yang pernah ia lawan dulu. Ternyata orang yang ada di depan Jiraiya ini bukanlah Nagato, melainkan ninja lain dari klan Fuma. Jiraiya kini penasaran siapa kelima Pain yang lain. Untuk itu dia pun berencana untuk keluar kembali dan menghadapi mereka. Fukasaku sempat melarangnya, tapi Jiraiya tetap ingin memastikan kebenarannya. Maka Jiraiya pun muncul kembali ke atas air. Dia menyerang salah satu Pain. Pain yang lain langsung mengepung Jiraiya. Lalu ketika akhirnya Jiraiya tahu siapa Pain ini sebenarnya, seorang Pain muncul dari air dan mencekik Jiraiya. Yang lain langsung menusuk badan Jiraiya hingga berbaring dan terkunci. Jiraiya ingin mengungkapkan kebenaran ini, tapi tenggorokannya sudah hancur. Ia pun teringat kembali masa-masa ketika ia hidup, masa di mana dia suka menulis novel. Ketika itu, Minato terlihat sedang membaca novel tersebut. Minato memuji novel Jiraiya, menurutnya sangat Jiraiya sekali. Bahkan, dia tak keberatan nama tokoh di novel itu dijadikan nama anak Minato. Nama tokoh itu tak lain dan tak bukan adalah Naruto. Jadi sebenarnya nama Naruto adalah pemberian dari Jiraiya. Lalu dengan sisa tenaga yang ada, Jiraiya bangkit dan memberikan pesan berupa kode di punggung Fukasaku. Fukasaku pun kabur agar tidak tertangkap oleh Pain. Di suatu tempat di dalam hutan, ketika Naruto sedang lompat di antara pepohonan, sebuah tepukan di pundaknya membuatnya terhenti. Ia tak tahu apa itu hanya perasaannya saja atau bukan. Suatu hari ketika Naruto sedang berbaring di kamarnya, Kakashi mengetuk jendela. Tsunade memintanya datang menemuinya. Di luar, Naruto heran kenapa Gamakichi ada di situ. Naruto pun tambah heran ketika para petapa kodok yang lain ada di ruangan Tsunade. Fukasaku pun memberitahu kalau Jiraiya sudah meninggal. Seketika Naruto terdiam dan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Fukasaku pun bercerita Jiraiya tewas ketika dia bertempur dengan Pain, orang yang memiliki mata Rinnegan. Di akhir hayatnya, Jiraiya sempat memberikan petunjuk di punggung Fukasaku mengenai keberadaan tentang identitas asli Pain. Setelah mengetahui berita menyedihkan itu, Naruto hanya bisa keluar dari ruangan dan berjalan di sepanjang jalan desa. Pikirannya teringat kembali pada masa-masa di mana dia dan Jiraiya bersama. Dan itulah guys, momen menyedihkan ketika Jiraiya tewas dalam pertempuran. Dunia shinobi telah kehilangan salah satu ninja hebat. Tapi berkat Jiraiya, Naruto telah mengubah seluruh dunia shinobi hingga damai kembali. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe. See you on the next video.